Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Selita Story. Di video kali ini, aku mau cerita tentang perjalanan promil aku sampai akhirnya aku memutuskan untuk IVF alias bayi tabung. Yuk disimak sampai selesai. Aku dan suami menikah di akhir tahun 2015. Kemudian, setelah menjalani pernikahan selama 8 bulan, aku belum kunjung hamil. Nah, akhirnya aku dan suami dengan minimnya ilmu dan pengetahuan mengenai masalah promil ini memutuskan untuk datang ke salah satu dokter kandungan di rumah sakit swasta di Jakarta Timur. Kemudian, saat sesi konsultasi, dokter menginformasikan bahwa tidak perlu khawatir apabila usia pernikahan belum 1 tahun. Jalani saja dulu dan tidak perlu ada pemeriksaan apapun. Tapi waktu itu aku sempat di USG sih, teman-teman. Dan pemeriksaan alat USG-nya itu tidak ditemukan yang namanya polip ataupun kista di dalam rahim aku. Seperti itu. Waktu pun berjalan dan ternyata sudah 1 tahun pernikahan, aku masih belum kunjung hamil. Nah, aku dapat saran nih dari teman kantor aku yang udah berhasil hamil. Ternyata dia promil di salah satu dokter spesialis kandungan di Jakarta Timur yang memiliki tambahan gelar di belakangnya itu Kak Ver, yaitu dokter yang memang terbiasa untuk menangani pasien-pasien dengan kasus infertilitas. Setelah aku cerita sama suami, akhirnya aku dan suami pun memutuskan untuk melakukan konsultasi ke dokter tersebut. Nah, di dokter tersebut, aku di USG, tapi USG-nya itu bukan USG perut lagi, tapi USG transvaginal. Tuh, yaitu USG yang lewat bawah itu loh. Rasanya lumayan nyeri sih. Apalagi itu pertama kali waktu USG-nya. Dari konsultasi dokter tersebut, aku dan suami diresepkan vitamin tambahan, yaitu vitamin penyubur kandungan gitu. Plus, aku dan suami sama-sama dapat rujukan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Aku sebagai istri itu dapat rujukan pemeriksaan HSG, yaitu hysterosalpingogram, di mana tujuannya adalah untuk melihat saluran tuba kita itu tersumbat atau tidak tersumbat. Saluran tuba itu apa sih? Saluran tuba itu adalah saluran telur, yaitu saluran yang menghubungkan antara ovarium ke rahim atau tempat pertemuannya sperma dengan sel telur. Seperti itu ya. Untuk suami aku, dia dapat rujukan pemeriksaan analisa sperma. Aku dan suami pun sama-sama melaksanakan rujukan pemeriksaan dari dokter spesialis kandungan infertilitas tersebut. Oh iya, aku mau ngasih tahu, rumah sakit aku yang kedua ini beda sama rumah sakit yang pertama kali banget aku datang pemeriksaan di usia aku yang ke-8 bulan pernikahan. Nah, setelah 3 hari hasil pemeriksaan pun keluar. Kemudian waktu itu aku ambil hasil HSG-nya itu masih harus langsung ke tempatnya. Jadi waktu dulu tuh belum bisa online gitu. Pas aku baca hasilnya itu ada tulisan bahwa tuba kanan aku itu ada pembengkakannya, teman-teman. Jadi hasil kontrasnya itu dia membesar, sedangkan tuba kiri aku itu alhamdulillah paten dan lancar. Jadi kedua tuba aku itu paten, tapi yang sebelah kanan itu dia ada pembesaran atau pembengkakannya. Nah, di sini aku tuh kayak kaget gitu loh. Ah, kok bisa sih? Terus aku langsung cari-cari kan di Google atau di internet gitu ya. Aku cari-cari, berarti tuba aku ini mengalami yang namanya hidrosalping. Tapi hidrosalping sebelah, yaitu di sebelah kanan. Aku tuh rasanya kayak, ya ampun, pantesan kok belum kunjung hamil juga gitu loh. Ternyata aku yang punya kekurangan gitu. Di situ aku kayak sedih banget gitu loh. Kayak, ya Allah, kenapa ini terjadi sama aku kayak gitu. Udah gitu, eh, suami aku pun lanjut untuk ambil hasil analisa spermanya ya. Dan hasilnya pun juga
nggak bagus gitu. Jadi kita sama-sama memiliki kekurangan gitu ya. Suami aku itu untuk hasil analisa spermanya itu OAT. Teman-teman bisa cari ya di Google OAT itu apa gitu ya. Jadi aku pun sama suami sama-sama kaget gitu. Ternyata kita sama-sama punya kekurangan gitu ya. Jadi kita saling menguatkan aja gitu. Terus ya udah kita pokoknya sama-sama berusaha gimana caranya kita untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki, kemudian kita minum vitamin sesuai anjuran dokter, dan kita datang ke sesi konsultasi selanjutnya, seperti itu. Padahal itu tuh 8 tahun yang lalu, tapi benar-benar masih inget banget gimana rasa sedihnya gitu, teman-teman. Selanjutnya, aku dan suami datang ke dokter spesialis kandungan tersebut untuk melakukan konsultasi lanjutan dengan membawa hasil pemeriksaan tadi. Sesampainya di dokter tersebut, dibacakanlah dari hasil pemeriksaan itu, yaitu hasil HSG aku, benar dinyatakan aku ada hidrosalping di tuba kanan aku, sehingga aku memiliki masalah infertilitas. Dan suami aku pun juga memiliki kekurangan dalam hasil analisa spermanya. Kemudian, dokternya memang tipenya itu yang to the point gitu loh. Dia langsung menyarankan aku untuk melakukan bayi tabung. Pulang konsultasi dari dokter tersebut, aku sama suami diskusi. Terus aku bilang, masa sih kita harus langsung bayi tabung? Padahal kan ini baru 1 tahun pernikahan. Emang gak ada cara lain ya? Supaya aku bisa hamil, seperti itu. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk tidak langsung melakukan IVF ataupun bayi tabung. Kemudian aku googling tuh mengenai metode-metode untuk menyembuhkan hidrosalping sama untuk memperbaiki kualitas sperma itu harus gimana sih? Sampai pada akhirnya aku menemukan suatu artikel bahwa ada yang berhasil hamil dan hidrosalpingnya sembuh. Dia promil di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Kemudian aku pun datang untuk promil ke dokter kandungan tersebut. Dokter yang aku datangin ini sama dengan dokter sebelumnya ya, memiliki gelar subspesialisnya cover. Nah, di dokter tersebut aku memang tidak langsung disarankan untuk melakukan program IVF atau bayi tabung, tapi aku disarankan untuk melakukan terapi yang namanya diatermi. Teman-teman bisa googling ya, diatermi itu seperti apa. Di dokter spesialis kandungan tersebut, aku diarahkan untuk melaksanakan terapi diatermi sampai pada akhirnya aku menjalani hidrotubasi yang kalau bahasa awamnya itu disebut dengan tiup rahim. Aku menjalani terapi diatermi selama 8 kali. Setelah terapi diatermi, aku pun melaksanakan yang namanya hidrotubasi. Hidrotubasi itu adalah menyemprotkan cairan ke dalam tuba falopi kita dengan harapan setelah dilakukan penyemprotan hidrotubasi, maka saluran tuba kita yang ada hidrosalpingnya itu bisa sembuh atau yang tadi lengket itu bisa terbuka. Seperti itu teman-teman. Nah, aku menjalani hidrotubasi itu selama 2 kali dan pada saat menjalani hidrotubasi itu rasanya sakit banget. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain tahu deh gimana rasanya. Karena itu tuh biusnya cuman pakai obat yang pil itu yang dimasukin lewat, maaf, dubur gitu loh. Jadi nggak yang dibius setengah bius gitu enggak. Jadi bener-bener bius yang cuman pakai obat yang dimasukin lewat belakang seperti itu. Nah, setelah menjalani itu semua sekitar 5 bulanan, ternyata aku masih belum juga kunjung hamil. Kemudian dokter pun menyarankan aku untuk lanjut program hamil ke tahap selanjutnya yaitu melakukan inseminasi. Tapi aku dan suamiku tuh benar-benar belum siap untuk melakukan inseminasi. Waktu itu sekitar di usia pernikahan yang ke-2 tahun. Akhirnya aku dan suami aku memutuskan untuk tidak lanjut inseminasi. Seperti itu. Setelah itu, aku memutuskan untuk istirahat dari yang namanya program hamil via medis. Seperti itu. Karena banyak banget teman-teman dari keluarga maupun teman-teman yang memberikan aku saran untuk melakukan program hamil jalur tradisional. Jadi aku pun sama suami coba. Ya yang namanya ikhtiar ya, kita nggak pernah tahu lewat jalur apa.
kita bisa dapat rezekinya, seperti itu. Lanjut part 2.